Oke. Ada yang tahu ibu pegang apa ini? Kalau yang di sebelah ini tangan ibu, perasaannya apa? Kalau yang di sebelah kanan tangan ibu, sekarang ibu mau tanya dulu. Di sini siapa yang senang? Hanya berapa orang saja, berarti yang lainnya sedih. Hari kau sedih? Sedih kenapa kau hari? Sampai tidur rangkak? Oh, malah tidur rangkak. Anu? Kenapa? Kalau hari tidak juga, berarti kamu di setiap kawan cuma satu orang tidak hadir, kamu juga sedih ya? Aduh, jadi adik-adik harus rajin datang sekolah dan harus semangat, tidak boleh sedih-sedih ya, supaya pelajaran apa yang ibu kasih bisa adik-adik terima dengan baik, pulang ke rumah bisa belajar lagi supaya bisa jadi anak yang oke. Selanjutnya ibu mau mendapat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas ini ibu mau kalian yang buat sendiri. Tahu kesepakatan kelas? Tahu. Yang mau beri pendapat silahkan angkat tangan. Yang mau berpendapat. Ibu coba ibu beri satu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, kalau ibu mengajar, adik-adik tidak boleh ribut. Harus dengar apa yang ibu sampaikan. Lalu, kesepakatan kelas yang kedua, ada yang mau berpendapat? Angkat tangan, yang mau ngomong angkat tangan. Anu apa? Oke, kesepakatan yang kedua. Kalau ada yang mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan ibu harus angkat tangan. Bisa?
Mau belajar, ada yang lain, Alisa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ada lagi? Eza? Okta? Mendapatkan ilmu. Apa? Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Oke, adik-adik dengar semuanya. Tujuan kamu ke sekolah itu untuk belajar, menuntut ilmu yang banyak, agar adik-adik punya cita-cita bisa tercapai. Oke, selanjutnya, setelah adik-adik datang di sekolah, siapa saja yang ada di sekolah? Angkat tangan yang bisa jawab. Brim. Ada guru. Siapa lagi? Fadli? Kepala sekolah. Dewi? Siswa. Satpam. Apa lagi? Dosen. Mori? Apa? Kebersihan. Apa Mori? Apa kamu lagi ngapain? Lagi nyari-nyari perangkat pembelajaran di Google. Ngapain? Apa Mori? Tugas kebersihan. Dosen. Dosen. Murid bisnis. Satpam. Oke. Oke adik-adik, jadi di sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru. Oka, dengar pembelajaran begitu? Ada siapa tadi? Kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada siswa, ada petugas kebersihan, Kamu lagi ada ngapain? penjaga keamanan. Nyari-nyari perangkat pembelajaran di Google. Ngapain mereka? Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang peran dan tanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah. Bisa? Bisa. Dengan tujuan pembelajaran, adik-adik akan bisa menjadi detektif sosial untuk menemukan peran dan tugas orang di sekolah. Tahu apa itu detektif? Tahu. Apa itu detektif? Tahu? Apa Utan? Mencari tahu Mencari tahu kasus. Coba Brin, yang menyelidiki kasus. meneliti semua kasus. Oke. Jadi setelah kita belajar nanti adik-adik bisa mencari tahu tugas dan tanggung jawab dari warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, petugas kebersihan dan petugas keamanan. Bisa? Oke. Selanjutnya kamu nonton video. Begini. Nah, tolong perhatikan video ini baik-baik. Sebentar ya, mau tanya. Memberikan pelajaran tentang peran, tugas, dan tanggung jawab warga sekolah. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan peran, tugas, dan tanggung jawab warga sekolah. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Anak-anak, hari ini kamu menemukan yang berbeda. Nah, pada pembelajaran kali ini ada keberhasilan yang dapat kita temui di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, dan petugas kebersihan. Dan setiap orang memiliki tugas di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, dan petugas kebersihan. Dan setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh.
Jika tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka peran atau tugasnya tidak akan terlaksanakan dengan baik. Contoh yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah tugasnya memimpin dan mengawasi semua kegiatan sekolah. Jadi, tugas kepala sekolah sangatlah penting ya. Kemudian guru. Guru memiliki tugas mengajar dan mendidik siswanya. Karena itu, kalian menjadi pintar dan tentunya menjadi lebih baik karena dididik oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian adalah siswa. Siswa tugasnya adalah belajar dengan baik dan mentaati semua peraturan sekolah. Karena itu anak-anak ketika sudah masuk sekolah harus belajar dengan tekun, dengan baik, dengan rajin, dan mentaati semua peraturan sekolah. Berikutnya, ada juga yang namanya petugas keamanan. Petugas keamanan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Dan yang berikutnya, petugas kebersihan. Petugas kebersihan bertugas untuk menjaga kebersihan dan ketentraman sekolah. Anak-anak, selain peran-peran tadi, ternyata ada juga peran dalam kelompok. Jadi kalian ketika di sekolah misalnya kan diskusi dengan temannya atau bekerjasama dalam melakukan sesuatu. Pada saat mengerjakan kelompok, seperti anggota kelompok memiliki peran. Setiap peran harus dilaksanakan dengan adil. Setiap peran harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Anak-anak, ibu punya contoh. Apa yang akan terjadi jika anak yang ditujukan dengan tanda panah tersebut tidak mengerjakan tugasnya? Jadi anak-anak, jika anak tersebut tidak melaksanakan tugasnya, maka lantai kelas akan tetap kotor karena yang bertugas menyapu lantai dan mengerjakan tugasnya. Oleh karena itu, semua peran harus bekerjasama dengan baik. Terima kasih anak-anak sudah membahas bersama ibu. Oke, sudah nonton semua? Sudah tahu? Sekarang kita bertanya, apa yang adik-adik nonton tadi? Peran dan tanggung jawab keluarga sekolah. Di dalam video tadi ada siapa saja? Guru, kepala sekolah, siswa, angkat tangan. Tadi guru, beri tugas kebersihan kita, kepala sekolah, satpam, tugas keamanan. Oke, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada petugas kebersihan, dan ada petugas keamanan. Sekarang tugas dari kepala sekolah dari video tadi kira-kira menjadi pemimpin. Apalagi Asep mengawasi waktu pelajaran, mengawasi pada saat waktu pembelajaran. Ada lagi tugas kepala sekolah, boleh? Mengawasi kegiatan yang ada di sekolah. Lalu guru tugasnya untuk apa? Berarti ini mau kepada muridnya. Satu apa kali? Mengajar anak-anak supaya bisa dapat ilmu kaki keseluruhan. Real? Mendidik anak-anak supaya menjadi pintar. Ada lagi? Yang ketiga, siswa. Perannya itu tempo mendapatkan pembelajaran. Real? Belajar dengan baik. Aksen bisa ilmu dengan baik. Cari ilmu dengan baik. Ano? Dapat ilmu Okta? Mendapatkan pendidikan supaya bisa meraih cita-cita. Ya, mendapatkan pendidikan supaya bisa meraih cita-cita. Benar sekali yang kamu jawab ya. Lalu yang ketiga, yang keempat, tugas kebersihan. Tugasnya untuk apa? Aksen menjaga kebersihan agar kelas dan sekolah tidak kotor. Menjaga kebersihan agar kelas dan lingkungan tidak kotor. Ada lagi? Ano? Menjaga kebersihan sekolah supaya sekolah terlihat indah. Beri? Membersihkan sekolah supaya sekolah terlihat indah. Asep?
belajar dengan baik. Oke. Jadi petugas kebersihan itu dia punya tugas untuk membersihkan lingkungan sekolah agar sekolah kita terlihat indah, rapi, bersih, dan juga asri. Lalu yang berikut ada petugas keamanan. Tugasnya untuk Menjaga keamanan dan ketertiban di sekolah. menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Ya, Eko. Menjaga anak supaya tidak bolos. Ada lagi? Oke, dari tugas dari petugas keamanan itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Bisa dipaham? Bisa. Ya. Sekarang ibu mau bagi kelompok. Yang tadi adik-adik jawab itu apa yang sudah adik-adik nonton video. Sekarang ibu mau adik-adik bertanya sendiri menjadi detektif mencari tahu tugas dan tanggung jawab dari warga sekolah yang ada di SD Citra Bakti. Bisa? Oke. Supaya adik ibu acak kelompoknya. 2, 4, 6, 10, 12, 13, 17. Cukup. Empat bapak. Cukup 3 kelompok sudah. Sampai ini beliau cukup 20 yang bisa Ibu, kalau berat itu hasil tadi presiden. 2 kelompok sudah. 2 kelompok sudah. Ya. 1 kelompok, 1 kelompok, 8 orang. 1 kelompok 8, 1 kelompok 9. Bisa? Oke. 2, 4, 6, 8. 1 kelompok. 2, 4, 6, 8, 9. 1 kelompok. Oke. Bentuk duduk dalam kelompok. Silakan dalam kelompok. Ayo bergerak di dalam kelompok.
segi apa? Bisa dipaham? Ibu terus Tulis di kertas. Tentukan siapa yang menjadi ketua kelompok. Lalu diberi dengan dari ngomong. Siapa yang menjadi pencata dan siapa yang menjadi penyaji. Ketua kelompok tugasnya itu kontrol teman-teman. Usahakan teman-teman itu kerjasama. Apa yang wawancara ibu juga tentang Jakarta dan mencari tahu peran dan tanggung jawab dari kamu siswa sendiri. Oke, silakan. Bisa kamu. Peran siswa itu macam begini ibu contoh. Tapi ya, biar mendapatkan peran dari ini siswa itu mendapatkan ilmu. Jadi cerita ilmu. Lalu menurut Anda apa? Menurut kalian apa? Ingat sejarah itu hanya kamu semua, bukan hanya satu orang, itu hanya semua peran dari masing-masing siswa. Tapi yang punya apa, Nahdan punya apa, Khaldi punya apa, masing-masing. Tidak tulis masing-masing, tulisnya satu di sini, tapi masing-masing harus berpendapat. Bisa harus cari satu jawaban. Tidak boleh sama. Bisa? Tidak boleh nakal. Oke, silakan juga. Satu orang wakil presiden. Tadi ada peran dari apa? Kalau peran dari sekolah itu yang pertama sebagai manajer pengelola. Jadi tugas dari itu adalah menyusun perencanaan sekolah. Habis yang guru siswa bisa ada prasarana, dengan sekolah itu yang pertama. Terus yang kedua sebagai pengawas. Tugas kepala sekolah adalah melihat bagaimana menghadapi siswa, memberikan masukan mungkin membantu guru belajar di kelas itu. Terus yang ketiga
Selanjutnya itu adalah membangun budaya sekolah yang positif. Apa peran ibu Bella di sekolah? Peran saya di sekolah, saya sebagai guru, sebagai warga tempat. Jangan di belakang. Iya, teman-teman kita. Apa tanggung jawab ibu di sekolah? Tanggung jawab saya di sekolah, misalkan berperan sebagai wali kelas, berarti saya bertanggung jawab terhadap kelas yang ibu asuh, kelas yang ibu asuh yaitu kelas 4. Jadi segala sesuatu yang terjadi di kelas 4 itu menjadi tanggung jawabnya ibu, karena ibu adalah wali kelas. Berarti Terima kasih, Bu. Kelompok Caca. Tulis 3. Oke, sudah semua. Kelompok 1 sudah selesai wawancara. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, sekarang perwakilan kelompok 1 untuk maju presentasi. Silakan kelompok 1. Yang lain dengar, jangan ribut. Perhatikan, dengar Alexa mau presentasi. Selamat pagi, teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendiskusikan tentang peran dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Jadi kami mewawancarai seorang kepala sekolah. Apa peran dan tanggung jawab kepala sekolah? 1. Sebagai manajer atau pengelola sekolah. 2. Sebagai pengawas sekolah. 3. Sebagai pembimbing sekolah. Yang kedua, ada peran siswa. Yang pertama, mendapatkan ilmu. Yang kedua, berbagi belajar. Yang ketiga, mendapatkan ilmu agar bisa meraih cita-cita. Sekian, terima kasih. Oke, bagus. Oke, yang Alexa. Kelompok Alexa mereka tadi wawancarai. Adi. Wawancarai kepala sekolah. Peran dan tanggung jawab dari kepala sekolah yang pertama sebagai manajer atau pengelola sekolah. Yang kedua sebagai pengawas sekolah. Dan yang ketiga sebagai pembimbing sekolah. Lalu untuk peran siswanya, yang pertama mendapatkan ilmu, yang kedua sebagai pelajar, dan yang ketiga mendapatkan ilmu agar bisa meraih cita-cita. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Caca. Selanjutnya kelompoknya Lewi, silahkan presentasi. Yang lain, yang lain diam, ayo. Diam, dengar Reza mau presentasi. Halo semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Apa peran ibu di sekolah mengajar siswa kelas 2? Apa tanggung jawab ibu di sekolah? Apapun yang terjadi di kelas 4 itu adalah tanggung jawab ibu Bella. Apa peran siswa? Menuntut ilmu, mendapatkan ilmu pengetahuan, belajar dengan baik. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk salut untuk Eza dulu. Tepuk salut. Oke, tenang semuanya. Kelompoknya
berdasarkan kedudukannya. Dan juga dia dalam masyarakat atau organisasi. Dalam masyarakat atau organisasi. Sudah. B. Yang pertama tadi kan peran. Yang kedua tugas. Ulang lagi peran. Peran adalah perangkat perilaku atau tindakan atau tindakan yang diharapkan dari seseorang. Yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya, dalam masyarakat atau organisasi. Berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Jangan lupa lihat judul di atas. Belajar hari ini kita apa? Peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab apa? Sekolah. Judulnya di atas, peran dan tanggung jawab warga sekolah. Sudah semua? Yang kedua, tugas. Yang kedua tugas. Yang pertama tadi peran, yang kedua tugas. Tugas adalah pekerjaan, kewajiban, kewajiban. Tugas adalah pekerjaan, kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Tugas adalah pekerjaan, kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam menjalankan perannya. Tidak boleh ikut apa yang ibu omongkan. Dalam menjalankan perannya. Sudah? Kita lihat yang pertama, kepala sekolah. Peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin. Dari kepala sekolah itu orang yang memimpin. Hal yang kedua, sebagai manajer.
administrator. Yang keempat, supervisor. Yang kelima, inovator. Yang keempat, supervisor. Yang kelima, inovator. Nah, kalian berikut tugas dari kepala sekolah. Tugas dari kepala sekolah yang pertama, menyusun program kerja sekolah. Tugas dari kepala sekolah yang pertama, menyusun program kerja sekolah. Yang kedua, menyusun program kerja sekolah. Menyusun program kerja sekolah. Program kerja sekolah. Yang kedua, mengelola administrasi sekolah. Yang kedua, mengelola administrasi sekolah. Yang ketiga, melakukan supervisi guru dan staff. Melakukan supervisi guru dan staff. Yang berikut guru. Peran dari seorang guru. Yang pertama, sebagai seorang pendidik. Yang kedua, fasilitator pembelajaran. Yang kedua, fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, yang pertama pendidik. Yang ketiga, selain. Yang berikut, tugas utama dari seorang guru. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Menilai dan mengevaluasi hasil belajar. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Menilai dan mengevaluasi hasil belajar. Yang berikut, siswa. Yang menangkap. Peran dari seorang siswa. Yang pertama, anggota komunitas kelas. Anggota komunitas kelas. Kedua, subjek pembelajaran. Subjek pembelajaran. Tugas dari siswa atau murid. Yang pertama, belajar dan memahami materi pembelajaran. Yang kedua, mengerjakan tugas dan PR tepat waktu. Mengerjakan tugas dan PR tepat waktu. Yang ketiga, mematuhi tata tertib sekolah. Yang terakhir, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler.
Kembali ke buku-buku catatan, bukan buku yang lain. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Apa yang kita pelajari hari ini tadi? Warga sekolah. Apa? Peran dan tanggung jawab warga sekolah. Sekarang ibu mau tanya dulu. Mengapa peran itu penting? Kenapa kita harus belajar peran dan tanggung jawab warga lingkungan sekolah? Supaya mereka bisa tanggung jawab dengan tugas mereka masing-masing. Ada lagi? Kenapa kita harus belajar tentang peran dan tanggung jawab dari masing-masing warga sekolah? Oke, jadi penting ya kita belajar peran dan tanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah. Karena supaya kita bisa tahu kamu sebagai siswa tugasnya kamu itu apa, perannya kamu itu apa. Terus ibu sebagai guru, perannya ibu itu apa, tanggung jawabnya ibu itu apa. Sama seperti kepala sekolah, petugas kebersihan, petugas keamanan, supaya semua bekerja sesuai dengan tugas dan peran mereka masing-masing. Oke. Lalu apa yang terjadi kalau tidak ada guru? Apa yang terjadi? Angkat tangan yang mana? Paling kelas akan mundur. Apa lagi? Lagi ya? Murid tidak akan mendapatkan ilmu. Beril? Kelas akan ricu. Karet? Apa? Murid akan bodoh. Oke? Murid tidak akan bisa meraih cita-cita. Murid tidak akan bisa meraih cita-cita. Murid tidak dapat pelajaran. Ada lagi? Arsen tidak akan belajar dengan nyaman. Murid tidak akan belajar dengan nyaman. Bril? Siswa akan membuat bebas. Jadi adik-adik, jika suatu saat tidak ada guru, kamu datang ke sekolah terus guru tidak ada yang mengajar, berarti adik-adik pulang tidak ada apa? Tidak ada ilmu yang adik-adik bawa pulang. Tidak ada guna adik-adik datang ke sekolah kalau tidak ada guru yang mengajar. Karena tujuan adik-adik datang ke sekolah itu untuk mendapatkan ilmu. Oke. Selanjutnya, ibu mau tes kamu. Soal evaluasi. Sudah paham semua loh? Dengan materi kita hari ini. Sekarang siap kertas. Siapkan kertas. Siapa ya, kertas yang tadi kalian sudah siap tidak dibalikan. Kalau lima nomor sudah. Ada yang ibu baca soal satu kali. Dua kali. Tidak ada yang kisi-kisi jangan A, B, C, D. Tidak ada. Sudah semua? Tulis nama dan kelas. Sudah? Nomor 1. Nomor 1. Ketua kelas memiliki tugas untuk titik-titik. Ketua kelas memiliki tugas untuk titik-titik. A. Otak sportif. Memimpin. A. Bermain di kelas. B. Memimpin dan membantu mengatur kelas. C.
Sikap yang harus dijalankan saat menjalani tugas adalah ini. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Jelaskan mengapa setiap warga sekolah memiliki peran yang penting. Mengapa warga sekolah memiliki peran yang penting? Ada yang dijelaskan tadi? Kenapa harus ada peran tadi? Kenapa warga sekolah harus memiliki peran? Hanya tadi dijelaskan. Dengar. Sudah? Sudah. Kenapa kita harus memiliki peran warga sekolah? Tadi dijelaskan apa? Yang sudah kumpul di meja ini. Kumpul yang sudah kumpul. Sebentar ibu periksa maksud istirahat lagi ibu bagus. Sudah semua? Belum ibu? Adi, duduk. Ibu. Sudah semua? Ada yang belum? Ada sudah? Sudah cepat yang belum cepat. Minta diri. Nomor 3. Oke, sudah semua? Yang masih berdiri silahkan duduk. Tadi sebentar baru ibu periksa. Masuk istirahat baru ibu bagi mempunyai hasil kerja soal evaluasi. Bisa? Oke. Sebelum menuju pembelajaran ibu tanya dulu apa yang kita pelajari tadi? Peran dan tanggung jawab warga sekolah. Siapa-siapa saja yang ada di sekolah? Guru, kepala sekolah, dosen, siswa, satpam, siswi, dan petugas keamanan. Oke. Tadi adik-adik sudah belajar banyak tentang peran dan tanggung jawab dari masing-masing warga sekolah. Dengar, bukan hanya warga sekolah saja yang kita belajar, ada juga nanti peran dan tanggung jawab di lingkungan rumah, ada juga di lingkungan masyarakat. Bisa? Bisa? Oke. Adik-adik sudah belajar tentang peran dan tanggung jawab warga sekolah. Jadi adik-adik juga sudah tahu peran dan tugas dari adik-adik sebagai seorang siswa-siswi itu buat apa? Sudah tahu toh? Jadi ibu harap adik-adik datang ke sekolah, jangan malas sekolah, harus rajin ke sekolah supaya adik-adik bisa dapat ilmu, besok lusa bisa jadi orang yang sukses. Oke. Jadi pembelajaran kita sampai di sini. Menutup kegiatan pembelajaran kita. Silakan berdiri. Kita siap berdoa. Berdiri sudah. Leoni. Oka. Sikap berdoa. Oke, sebentar. Hati sikap berdoa.
kasih sayang, terima kasih.